Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq hatta yuqatila akhiruhum ad-dajjal. Wa qala aidan ittaqillaha kayfa kunta wa fi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat iman serta kesehatan sehingga bisa berhadir bermajelis. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita semua dan dipermudahnya kita semua dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam berikan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, yang tentunya barang siapa yang mengambil agama yang telah beliau bawa, insyaallah dia akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi penerus-penerus perjuangan beliau dan berakhirnya kita dengan mendapatkan syahadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwasannya di antara misi yang diemban oleh para nabi dan rasul adalah mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Dan ini tercantum di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus umat sebelum kalian, sebelum kamu wahai Rasul, melainkan mereka semuanya membawa misi untuk menyampaikan kalimat la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya misi dakwah tauhid, kalimat tauhid para nabi dan rasul itu semuanya sama, yaitu mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Bahkan di dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus para nabi, yaitu para rasul, pada setiap umat untuk apa? An ibudullah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi para taghut. Yang tentunya misi dakwah para nabi dan rasul ini akan mengalami berbagai macam kesulitan dan cobaan, kesulitan dan cobaan, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana musuh para nabi dan rasul ketika mereka berdakwah. Di dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah menggambarkan tentang musuhnya para nabi dan rasul. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Dan begitulah kami menjadikan para nabi dan rasul itu ada musuhnya. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin, yaitu setan-setan dari bangsa jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Mereka musuh dari kalangan setan bangsa jin dan manusia ini tugasnya apa? Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura, yaitu membisikkan satu dengan yang lainnya dengan ucapan-ucapan yang indah. Agar apa? Mereka menjauhi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jadi para nabi dan rasul itu memiliki musuh. Ya, musuhnya adalah setan dari bangsa jin dan manusia. Kalau di dalam hadis para nabi dan rasul itu jumlahnya sangat banyak. Ada yang mengatakan sekitar para nabi itu ada 120.000 sampai 124.000. Kalau para rasul ada sekitar 300 ya, 315-an ya, 300 sampai 315. Bunyinya gimana? Ini hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayyul anbiya'i kana awal?" Siapa nabi yang pertama? Qala Adam. Yaitu nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Qultu ya Rasulullah. Aku bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wa nabiyyun kana?" Ya. Apakah beliau Adam itu seorang nabi? Qala na'am. Iya, kata Rasulullah SAW. Nabiyyun mukallam, bahkan beliau termasuk nabi yang diajak bicara oleh Allah selain Nabi Musa alaihissalam. Qultu ya Rasulullah, kamil mursalun. Aku bertanya lagi kepada Rasulullah, berapa jumlah para rasul? Wahai Rasulullah, qala salasu mi'atin wa bid'ata asyara jamman ghafiron. Jumlah mereka yaitu para rasul sekitar 300 sekian belas. Mereka jumlahnya sangat banyak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Baihaqi juga disahihkan oleh Imam Ahmad ya, dan Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Tetapi Imam Syalbani mendhaifkan hadis ini. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi jumlah rasul 300 ya, kemudian riwayat yang lain, qultu ya Rasulullah kamil anbiya, berapa jumlah para nabi? Qala mi'atu alfi wa isyruna alfan, yaitu jumlahnya sekitar 120.000 orang ya jumlah nabi. Kalau tadi rasul jumlahnya 300, ini nabi 120.000. Kemudian apa? Qultu ya Rasulullah kamil rasul min dzalik? Qala salasu mi'atin wa salasata asyara jaman ghafiron. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, berapa rasul di kalangan mereka? Ada sekitar 313. Ya, 313. Riwayat yang lain menerangkan berapa jumlah para nabi? Mi'atu alfin wa arba'atun wa isyruna alfan, yaitu 124.000. Ya, kemudian Rasul dijelaskan salah sumi'ati wa khamsata asyara jaman ghafiron, sekitar 315. Jadi di dalam hadis diterangkan jumlah nabi sekitar 120 sampai 124.000 ya, jumlah Rasul 300 sampai sekitar 315. Dan para ulama mengatakan wallahu a'lam, jumlahnya berapa para nabi dan rasul, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu perkiraan saja ya, perkiraan. Kenapa? Karena memang sebagian besar ya ulama hadis menganggap hadisnya dhaif ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan berapa jumlah para nabi dan rasul. Setidaknya ini menggambarkan bahwasanya setiap masa, setiap waktu ya, insya Allah ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Sementara kita hari ini tentunya tidak ada lagi para nabi dan rasul. Kita lah yang meneruskan perjuangan para nabi dan rasul. Semenjak Nabi kita Muhammad SAW beliau ya wafat, meninggal dunia. Tugas berat ini kita yang memikulnya. Sampai-sampai para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia sebagian besar tidak percaya. Termasuk siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, maka akan aku tebas ya, batang lehernya. Sambil dinasihatin sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, wahai Umar ya, barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup, nggak pernah mati, nggak bisa mati. Akan tetapi barang siapa yang menyembah manusia, menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka juga akan mati semuanya. Maka kemudian beliau menangis ya, dinasihatin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tugas amanah besar inilah ya para sahabat ya mengemban tugas yang sangat berat ya setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dan tentunya para nabi dan rasul yang terdahulu ketika mereka berdakwah pasti ada ujiannya, ada cobaannya. Bahkan cobaan mereka termasuk cobaan yang paling dahsyat, yang paling besar.
saking besarnya ya cobaan mereka, ya sampai-sampai mereka nggak pernah bosan untuk berdoa mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan kita yang hari ini, kalau dulu para nabi dan rasul ketika mereka dakwanya ditolak oleh orang-orang kafir, orang-orang zalim, Allah langsung ya memberikan azab kepada ya kaum yang mereka itu ingkar kepada para nabi dan rasul. Sebagian ada yang ditenggelamkan. Siapa yang ditenggelamkan? Yaitu ya nabi, kaumnya nabi ya tenggelamkan ya. Kalau ke laut ditenggelamkan berarti Nabi Nuh ya. Kalau ke bumi mungkin ya si Korun ya. Korun dan yang lain-lain. Nabi Lut juga kaumnya ya dijungkir balikkan. Ya, jadi kalau dulu mereka langsung mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung orang kafirnya diberangus secara massal. Sampai-sampai Nabi Nuh alaihissalam beliau berdoa. Tercantum doanya di dalam surat Nuh ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, ya Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, janganlah engkau tinggalkan satu orang kafir pun di permukaan bumi ini. Akhirnya orang-orang yang ingkar kepada Allah ya mendustakan dakwah para nabi dan rasul yaitu Nabi Nuh alaihissalam, mereka ditenggelamkan ya di laut. Bahkan air itu bukan hanya datang dari langit tetapi juga datang dari bumi, sehingga membuat banjir yang sangat dahsyat. Begitu juga dengan kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang mereka ditenggelamkan. Ya, kalau terdahulu ya mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara massal, tetapi tidak dengan kita ya. Dengan kita ini enggak. Ada orang yang ingkar kepada dakwah kita, maksudnya dakwah Rasulullah SAW, gak langsung mereka diazab, ya ditenggelamkan, enggak, disambar petir, ya diturunkan angin yang sangat dahsyat, sangat kencang, membuat ya angin yang sangat dingin, ya tidak. Tetapi butuh usaha, butuh ya keringat dikeluarkan, ya sampai habis, tetesan darah terakhir juga harus dikeluarkan agar apa? Mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang tercantum di dalam surat Al-Qasas ayat 43. Bagaimana ya kaum terdahulu dibinasakan ya tanpa adanya perlawanan dari para nabi dan rasul, kecuali dengan dakwah saja. Ya beda dengan kita. Bunyinya gimana? Surat Al-Qasas ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat min ba'di dzalika min ba'di ma ahlaknal qurun, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, basaira linnas, agar menjadi pelita bagi manusia, wa huda wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun, petunjuk dan rahmat agar mereka ingat. Dari ayat inilah Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula, yaitu dibinasakannya umat-umat terdahulu, yakni annahu ba'da inzalit Taurah lam yu'azzab ummatan bi'amah. Maknanya adalah bahwa setelah turunnya kitab Taurat, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengazab umat manusia secara massal. Bal amaral mu'minina ayyuqatilu a'da'allahi minal musyrikin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk all-out, memerangi orang-orang kafir ya, musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang musyrik. Jadi semenjak diturunkannya kitab Taurat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang secara gratis, tidak datang secara cuma-cuma, tidak datang langsung dibinasakan ya orang-orang kafir, tetapi butuh pengorbanan, butuh tetesan darah keringatnya orang-orang yang beriman untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau ada orang dua klub main bola ya, kesebelasan ya, satu diem aja, nggak mau nyerang dia Bang ya, duduk santai sambil minum kopi ya, makan bakso, mungkin bolanya belum turun ya, saking jauhnya ditendang ke atas, nggak turun-turun, akhirnya diserang sama lawan ya, kalah karena memang tidak ada perlawanan
tidak ada taktik strategi, tidak ada pengorbanan keringat, bahkan darah pun tidak ada dikorbankan. Gimana mau mendapatkan kemenangan yang hari inilah kondisi umat Islam. Ya, aroma kekalahannya sangat luar biasa. Umat Islam menyadarinya, tetapi sadar doang tanpa adanya perbuatan itu nol besar. Ya, nol besar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang mengubahnya. Maksudnya gimana? Ya, ada perubahan-perubahan, strategi, ilmu, pendidikan, semuanya digerakkan. Untuk apa? Mendapatkan pertolongan, ya, perlindungan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah perbedaan antara sebelum dan sesudah kitab Taurat diturunkan. Jika kemenangan para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman sebelum datangnya kitab Taurat diturunkan dengan secara dihancurkannya umat-umat sebelumnya, ya, secara massal, maka kemenangan mereka setelah diturunkannya kitab Taurat, kata para ulama, adalah dengan cara melakukan perlawanan, ya, ataupun konfrontasi langsung terhadap musuh. Dulu Indonesia menang, umat Islam diem saja, ya, ngusir penjajah, cuman bilang, woi sana pergi, nggak pergi lah dia. Makanya ada perjuangan melawan, ya, penjajah dengan bambu runcing, ya, dengan pasukan berani mati, Bung Tomo dan lain-lain. Makanya para penjajah itu keluar dari bumi Indonesia, bumi Nusantara. Kalau diam-diam saja, ya, salaman sama orang yang kafir, tidak akan mungkin mendapatkan, ya, pertolongan, kemenangan. Ini mustahil. Kenapa? Karena pada hakikatnya kebatilan dan kebenaran ini nggak akan mungkin bisa bersatu. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Had ayat 19, hazani khosmani. Ini adalah dua kubu, yaitu orang kafir dan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman dan orang-orang kafir, khosmani ikhtasomu fi rabbihim. Mereka saling bertengkar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dua kubu ini akan senantiasa bertengkar sampai kapan? Sampai pasukan yang terakhir memerangi Al-Masih Ad-Dajjal laknatullah alaihi. Maka, ya, mustahil, ya, umat Islam mendapatkan kemenangan kecuali, ya, memusuhi orang-orang yang memang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kecuali mereka melawan, ya, orang-orang kafir, orang zalim. Kenapa? Karena hakikatnya hak dan batil ini saling menjatuhkan, saling menjegal, saling menguasai, ya, dan juga saling membunuh ujung-ujungnya. Nggak akan mungkin nggak terjadi, pasti terjadi. Ya, jangan dikira orang kafir dan orang beriman bisa bergabung, ya, itu bergabungnya hanya sementara saja. Ya, di mukanya saja manis, tetapi di belakang memendam permusuhan yang sangat dahsyat. Bahkan Allah sudah membongkar, ya, watak asli orang kafir. Ya, apa yang mereka sembunyikan di dalam hati itu lebih besar daripada apa yang mereka keluarkan perbuatannya kepada orang-orang beriman. Kita lihat bagaimana kejinya mereka ketika mereka membantai orang-orang beriman. Sudah meninggal, ya, dibelah. Kemudian tempat ibadahnya, sajadahnya dikoyak-koyak, masjidnya juga dihancurin, ya, dicoret-coret dengan kalimat-kalimat yang jorok, macam-macam. Enggak puas mereka. Itu apa? Itu yang ditampakkan tidak lebih besar daripada apa yang disembunyikan, dan itu watak orang asli orang kafir. Dan ini di dalam surah Al-Qasas, ya, perbedaan antara umat yang terdahulu dengan kita yang sekarang. Kalau terdahulu langsung dibantu oleh Allah, tetapi umat Islam sekarang tidak ada yang namanya pertolongan gratis, butuh usaha dan pengorbanan. Ayat yang lain juga banyak. Surat, ya, Al-Had ayat 40. Tadi surah Al-Qasas ayat 43, sekarang Al-Had ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallaha may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
Di sini Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, kalau tadi Imam Ibnu Katsir, sekarang Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala beliau mengatakan, laula ma syara'ahu Allah taala lil anbiya'i wal mu'minina min qitalil a'da. Maknanya adalah sekiranya Allah tidak mensyariatkan bagi para nabi dan orang-orang yang beriman untuk memerangi musuh-musuh mereka, lastaula ahlus syirki, niscaya yang berkuasa adalah orang-orang musyrik. Tanpa adanya perlawanan, maka pasti orang musyriklah yang akan menguasai orang-orang yang beriman. Makanya kita juga harus banyak-banyak berdoa, salah satunya yang senjata orang-orang beriman, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan pemimpin kami adalah pemimpin-pemimpin yang tidak mengenal kasih sayang. Siapa itu? Orang-orang kafir maupun orang-orang zalim. Ini doa harus kita baca setiap hari, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan pemimpin kami adalah pemimpin yang tidak ada kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Maka Imam Qurtubi rahimahullah taala beliau juga mengatakan, orang-orang beriman ya, ketika dia mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah, kalau mau menang maka ikutilah syariat Allah, yaitu syariat perlawanan terhadap orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena perlawanan ini akan terus ada, eksis sampai datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW beliau menjelaskan bagaimana Taifah terakhir, yaitu Taifah Al-Mansurah, Taifah kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana sifat mereka? La tazalu taifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada di kalangan umat ini yang senantiasa mereka menampakkan kebenaran, eksis membela kebenaran. Sampai kapan? Hatta yuqatila akhirum ad-dajjal, sampai pasukan terakhir memerangi ad-dajjal laknatullahi. Termasuk juga ya Nabi Isa alaihissalam ketika beliau memerangi dajjal ya, bukan duduk manis, tetapi beliau mencabut tombaknya, mencabut pedangnya, mencabut belatinya untuk apa? Membunuh al-Masih ad-Dajjal. Padahal Dajjal itu ketika berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, dia itu meleleh ibarat garam masuk ke dalam air. Tetapi tidak ya, untuk membuktikan bahwasanya beliau juga manusia, beliau juga seperti nabi-nabi sebelumnya, maka dia tancapkanlah belati beliau ke dadanya Dajjal sampai berlumuran darah. Itu menunjukkan apa? Kemenangan itu harus diliputi dengan keringat dan darahnya orang-orang yang beriman. Hari ini bumi dalam keadaan gersang, kemarau. Ya, air untuk menghidupi pohon-pohon itu juga ya berkurang. Maka butuh ya penghidupannya dengan keringat dan darah, sehingga apa ya, pohon tadi akan tumbuh bermekaran bunga-bunganya dan nanti insya Allah akan ya dinikmati oleh anak-anak kita, cucu kita ya. Kalau seandainya pohon itu bisa hidup dengan darah-darah kita, maka kita tuangkanlah dengan keringat dan darah-darahnya orang-orang yang beriman. Makanya Indonesia kemudian yang lainnya mereka mendapatkan pertolongan ya, kemudian kemenangan. Apa awal mulanya? Yaitu dengan pengorbanan. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebaliknya kalau umat Islam menolak syariat ini, syariat perlawanan, syariat ya melawan orang-orang zalim dan orang-orang kafir, maka mereka akan mendapatkan kehinaan, mendapatkan apa? Rasa takut, gentar, dan bahkan mereka cinta dunia. Akhirnya membuat mereka terhina. Siapa lagi yang dapat ya memberikan mereka perlindungan, pertolongan, kemuliaan kecuali kembali kepada agama Islam. Ini contohnya sangat banyak. Yaitu kaumnya Nabi Musa juga. Ketika sudah ditenggelamkan, ada lagi musuh Nabi Musa ini senata, yaitu dari orang kafir juga di daerah Baitul Maqdis. Ini tercantum kisahnya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-25, 26, 24, 25, 26. Apa bunyinya? Qalu ya Musa, mereka berkata kepada Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abada madamu fiha. Kami enggak akan masuk ke kota ini, yaitu Baitul Maqdis, madamu fiha, selama musuh-musuh orang-orang kafir itu ada di situ. Fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kami enggak maulah ngelawan musuh orang-orang kafir itu. Udahlah kamu aja wahai Musa sama Rabbmu berdua bertarung melawan orang-orang kafir. Kami di sini aja duduk-duduk santai. Bahkan di dalam tafsir yang lain dijelaskan, mereka enggak mau ya keluar keringatnya
nggak mau kotor celananya. Mereka mengatakan kami hanya mau mendapatkan kemenangan tanpa ada usaha, tanpa ada pengorbanan. Udah kalian aja yang berjuang, kamu dan Tuhanmu saja yang berjuang. Kami di sini duduk manis mendapatkan ya kemenangan dari kalian. Naudzubillah. Inilah jawaban Bani Israel ketika mereka diajak oleh Nabi Musa alaihissalam untuk melawan kezoliman, tetapi mereka enggan. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Musa alaihissalam beliau mengeluh kepada Allah, qala rabbi inilah amliku ila nafsi wa akhi. Ya Allah, aku hanya bisa menguasai diriku dan saudaraku yaitu Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Maka pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Akhirnya beliau minta sama Allah supaya dipisahkan antara orang-orang yang jujur imannya dengan orang-orang yang fasik, yang dolim, gak mau ya memenuhi seruan dari Nabi Musa alaihissalam untuk melawan kezoliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya Nabi Musa alaihissalam. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Kemudian mereka pun diharamkan untuk memasuki kota Baitul Maqdis selama berapa tahun? 40 tahun. Yatihuna fil ardi. Mereka kebingungan, tersesat di bumi ya. Salah satunya disebutkan di padang Tih. Selama berapa tahun? 40 tahun lamanya. Kenapa? Karena mereka menolak syariat perlawanan terhadap orang-orang yang kafir, yang dolim. Kalau kita bahasakan syariat perlawanan ya syariat perjuangan itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya membuat Bani Israel tersesat di padang Tih selama 40 tahun kebingungan akibat menolak syariat yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ketika mereka menyambut seruan para nabi dan rasul ini, yaitu kaumnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ketika mereka diajak untuk melawan orang-orang kafir Quraisy, jawabannya apa? Jawabannya berbeda jauh dengan Bani Israel. Kalau Bani Israel banyak yang bengal mereka, ya, banyak yang jogal ya bahasa apa ya, TB-nya, ya, Tanjung Balenya. Akhirnya apa? Ini dijawab oleh Sa'ad bin Mu'ad, ya, Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ketika engkau mengajak kami untuk berjuang melawan orang-orang kafir Quraisy, kami siap. Kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Pergilah kamu wahai Musa bersama Rabbmu, sementara kami duduk-duduk manis di sini. Tetapi kami mengatakan, wahai Rasulullah, kalau kamu mengajak kami meskipun ya di lautan yang sangat luas, kami akan mengikuti engkau sampai tetesan darah terakhir kan, darah kami ya terakhir. Kemudian beliau juga mengatakan di dalam riwayat yang lain, kalau seandainya engkau mengajak kami untuk berjuang melewati Bir Al-Ghimat, yaitu suatu wilayah dekat Mekah, kurang lebih 5 hari menuju ke sana dari pinggiran laut, maka insya Allah kami akan senantiasa mengikutimu hingga tetesan darah terakhir kami. Inilah jawaban para sahabat ketika mereka menyambut seruan perlawanan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, maka mereka pun mendapatkan kemenangan, kemuliaan, kehormatan. Pokoknya mereka mendapatkan ya kebahagiaan hidup di dunia dan yang di akhirat. Kenapa? Karena mereka menyambut seruan Nabi kita Muhammad SAW. Maka solusi buat hari ini buat umat Islam ya nggak bisa seperti para nabi dan rasul yang terdahulu yang pertolongannya didapatkan secara ya cuma-cuma. Maksudnya cuma-cuma di sini diberantas semua orang kafir hingga ke akar-akarnya. Ya, tetapi justru ya kita umatnya Nabi Muhammad SAW butuh perjuangan, pengorbanan. Ya jangan sampai seperti kaumnya Nabi Musa AS itu Bani Israel. Begitu juga dengan kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka menolak syariat jihad ini, syariat perlawanan terhadap musuh, akhirnya membuat ya umat ya Nabi Isa alaihissalam dikuasai oleh bangsa Romawi hingga detik ini. Ya orang-orang Romawi, maksudnya orang-orang dari pengikut ya Nabi Isa alaihissalam, mereka enggak berkutik ya di bawah kekuasaan Romawi. Kenapa? Karena mereka jauh dari agama Allah. Mereka kotak-katik ya kitab sucinya. Kemudian enggak patuh sama Nabi Isa alaihissalam, akhirnya membuat mereka itu jauh dari Allah. Ya, kemudian ditancapkan rasa takut di dalam dadanya. Kemudian mereka juga mendapatkan kehinaan.
Dan ini Rasulullah SAW juga sudah mempertegas ya, dengan hadis ya beliau SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Beliau mengatakan, iza tabayatum bil ina, wahai orang-orang yang beriman, wahai para sahabatku, kalau kalian sudah berjual beli dengan sistem ina, yaitu sistem riba, kemudian wa akhadtum aznabal baqar, ya selalu senantiasa mengikuti ekor sapi. Maksudnya apa nih ekor sapi? Berarti berternak, lupa terhadap urusan agama, asik berternak aja. Waraditum bizar'i, ridho dengan pertanian, pura-pura sibuk. Ya. Urusan agama di nomor 4, 5 dan sekian. Urusan dunia di nomor 1. Nomor 1 kan wataraktumul jihad, dan yang lebih parahnya lagi mereka meninggalkan perjuangan di jalan Allah. Sallallahu alaikum dullan, Allah akan menancapkan di dalam hati, di dalam dada kalian kehinaan, ketakutan. La yanzihu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan ini, ketakutan ini tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian, sampai kalian kembali kepada trek perjuangan yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jadi sudah sangat jelas sekali konsep kemenangan buat orang-orang yang beriman yang sudah menjadi sunnatullah sangat jelas, yaitu konsep perlawanan. Perlawanan yang kami maksud di sini adalah perlawan dari segala macam dimensinya. Perlawanan yang gimana? Perlawanan yang tidak terbatas hanya satu tok aja perlawanannya. Ini keliru juga. Ada orang yang membatasi perlawanan dengan dakwah saja misalnya. Ini juga keliru. Akhirnya apa? Dia menafikan syariat yang lain. Ada yang perlawanannya lewat hati aja misalnya, yang hati misalnya. Yang lain dia nggak mau. Seolah-olah agama Islam itu tentang hati tok. Ada yang fokusnya ya seolah-olah perlawanan itu dengan jihad tok. Ini juga ya. Maksudnya gimana? Memahami Islam secara kesempurnaan. Perlawanan itu ada dalam kesemuanya. Karena huluku Al-Quran, makanya Rasulullah SAW disebutkan ahlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran secara keseluruhan, semua dimensinya di situ ada. Ekonomi ada, pendidikan ada, dakwah ada, perjuangan juga ada. Semuanya itulah maknanya perlawanan. Apa yang bisa kita kerahkan dalam rangka ya melemahkan kekufuran, kemudian menggoyang kekuasaan orang-orang kafir, orang zalim, maka lakukanlah. Karena itulah ya bentuk perjuangan kita yang kita mampu. Kita nggak dituntut ya untuk semuanya jadi seorang mujahid misalnya, seorang ulama ya. Apa yang hari ini kita bisa lakukan kita lakukan. Bahkan di sini ya beliau yaitu Ustadz ya Farid Ahmad Ubud, beliau menyebutkan setidaknya umat Islam harus memiliki 17 kekuatan yang harus mereka miliki. Karena 17 kekuatan ini yaitu salah satu bentuk perlawanan umat Islam kepada orang-orang yang zalim. Apa saja? Kita baca secara ringkasnya, yaitu membangun kekuatan ilmu, yaitu dengan bermajelis ilmu, ya, mengkaji kitab. Ini untuk apa? Sebagai pondasi kita untuk beramal soleh. Kalau ilmu udah kuat, bangun iman, bangun amal, kepribadian, keluarganya juga dididik dengan keluarga yang imani, keluarga yang senantiasa takut kepada Allah, takut kepada neraka Allah, ya, keluarga yang senantiasa ingin ya amalan-amalan solehnya dia kerahkan dalam rangka mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membentuk masyarakat yang islami, kemudian pengorbanannya melalui harta, kalau ada hartanya dikorbankan. Kemudian dakwah, pendidikan Islam, kekuatan media baik melalui HP ya, kamera digital dan lain-lain, IT. Kemudian politik Islam, kemudian hukum Islam, muslimahnya juga dikader, strategi, intelijen, kader Islam, jaringan muslim ya. Dan semuanya ini merupakan kekuatan-kekuatan umat Islam yang satu dengan yang lainnya saling bersinergi, sehingga apa? Membuat musuh-musuh itu takut, gentar. Kenapa? Karena hari ini nggak ada yang namanya Superman lah. Kalau Superman bisa lah dia sendirian lawan musuh, pakai tangannya, pakai sayapnya ya, walaupun ya celana dalamnya di luar misalnya ya. Ini nggak ada yang namanya Superman hari ini. Untuk memenangkan pertarungan itu nggak bisa jadi Superman. Yang ada super team ya, super team
Masing-masing punya keahliannya yang berbeda-beda. Wah, ada yang jago jualan, udah dia cari duit aja, tapi ngaji juga. Ada yang jago ini nih, merekam ceramah-ceramah. Ya udah diskillkan terus, ya dimantapkan spesialisasinya. Ada yang jagonya apa gitu? Ya, misalnya ekonomi Islam, bangun dia muamalat yang Islami misalnya. Terus ya, yang ada super tim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman, yang dia berbeda-beda posisinya, ya spesialisasinya bergabung di dalam satu rangkah, satu kapal. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang beriman, yang berjuang berbaris-baris, bersop-sop rapi seperti bangunan. Ya, nggak ada yang namanya Superman, yang ada super tim. Membentuk super tim inilah tugas berat seorang pemimpin. Tugasnya sangat berat. Ada kalanya nanti ada anggotanya yang berkelahi, ya saling membanggakan amalannya, mengejek orang yang mungkin kurang aktif dan lain-lain. Bukankah Rasulullah SAW juga banyak ujiannya ketika membangun super tim tadi? Ada kalanya orang Muhajirin dan Ansor saling berfanatisme golongan, direlai sama Rasulullah. Ya ahi istighfar, ya. Jangan kalian kembali kepada jahiliyah, innaha muntinah, karena ini adalah bangkai. Ya, akhirnya bisa lagi mereka bersalam-salaman sampai nangis. Ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan 1-2 kali kejadian kayak gini. Ya, para sahabat bertengkar, disatukan lagi karena memang orangnya majemuk, beraneka ragam orang di situ ada dengan berlatar belakang suku yang berbeda-beda. Ada kasta yang tinggi, kasta tengah, kasta bawah dan lain-lain. Semuanya bergabung di situ. Maka otomatis pasti ada gesekan hati kah, gesekan fisik kah, atau gesekan yang lain. Inilah tugas pemimpin yang sangat rumit, pelik, ya. Dan dia juga harus pandai-pandai berkomunikasi dengan bawahannya. Untuk apa? Ya, untuk meraih kemenangan. Kemenangan tadi konsepnya adalah perlawanan, dan perlawanan tadi dibangun dengan jaringan-jaringan yang memang mereka bersatu padu dalam menolak kekufuran. Dan ini adalah tugas yang sangat berat. Ya, berarti para jamaah yang dirahmati Allah, kalau mau mendapatkan pertolongan, perlindungan, kemenangan, maka solusinya adalah jangan berpangku tangan. Apa yang bisa kita kerahkan, insya Allah kita kerahkan. Karena setiap tetes keringat yang kita keluarkan di jalan Allah itu akan menjadi saksi pengorbanan. Bahkan debu yang menempel di jalan Allah itu akan haram dari api neraka. Ma qadama abdin, tidaklah manik barat qadama abdi fisabilillah mata masathu annar. Tidaklah debu yang menempel di kaki orang yang ada di jalan Allah, melainkan itu akan mengharamkan dia dari api neraka. Itu baru debunya aja, Pak. Belum yang lainnya. Tetesan darahnya jatuh ke permukaan bumi, dinampakkan tempat duduknya di surga, dipakaikan mahkota yang sangat indah, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian dipakaikan mahkota keimanan. Kemudian dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Kemudian dia juga akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Luar biasa kenikmatan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Makanya mereka mendapatkan surga yang a'la, surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Itu saja nasihat singkat dari kita supaya hari ini kita buka mata, buka telinga, kemudian rubahlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Rubahlah generasi-generasi yang mungkin sudah rusak, dijadikan generasi-generasi yang terbaik. Karena memang butuh usaha, perjuangan, peras keringat, peras tenaga, waktu, pikiran, harus kita kerahkan semuanya. Agar apa? Agar aroma kekalahan tadi berubah menjadi aroma kemenangan yang nyata. Dan kesadaran ini harus ada bukti yang nyata agar apa? Mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat di waktu yang sangat ringkas ini.
Ya, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat buat kita semua, menambah semangat kita dalam berthalabul ilmi, semangat kita dalam memperjuangkan agama Allah. Jangan sampai kita beralasan, Pak Ustadz, Pak Kiai, waktuku udah habis untuk mencari duit, jadi nggak ada lagi waktu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Istrinya baru satu. Kita lihat Rasulullah, istrinya berapa Pak? Ya, 13-an. Baru satu udah nyari alasan. Ada lagi yang beralasan, Pak Ustadz, tadi malam aku qiyamul lail capek kali, siangnya nggak mungkin lagi nih berjuang ini. Udah letih dia qiyamul lail. Bukankah Rasulullah SAW orang yang paling bagus qiyamul lailnya, paling panjang bacaannya, tapi nggak ada alasan, nggak ada waktu. Justru banyak sekali waktu yang kosong yang kita miliki. Jangan pula lagi beralasan, Pak Ustadz, Pak Kiai, ya aku wiridnya terlalu panjang, akhirnya lupa yang memperjuangkan agama Allah. Ya, bukankah wirid bacaan doa-doa yang paling panjang itu adalah Rasulullah SAW? Beliaulah contoh teladan yang paling terbaik, baik qiyamul lailnya, baik wiridnya, baik ya mencari rizkinya, semuanya beliau adalah contoh teladan yang terbaik. Bahkan beliau juga mempraktekkan dalam berdakwah dan menegakkan agama Allah, beliau menghunus pedangnya untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan. Bahkan Rasulullah SAW sampai berdarah-darah di perang Uhud. Panah dan tombak-tombak itu mengarah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai para sahabat yang melindungi Rasulullah SAW, mereka mengatakan, ini bukan kami lagi yang melindungi, Rasulullah SAW yang melindungi kami. Akhirnya mau gak maupun kena juga Rasulullah SAW di pipinya. Kemudian ya beliau berdarah pipinya, ada yang nyangkut ya, entah rantai atau gimana ya, digigit sama sahabat Abu Ubadah, sampai giginya Abu Ubadah itu copot 2. Kemudian beliau mengatakan, ya alangkah meruginya lah orang-orang yang di situ diutus para nabi dan rasul, sementara mereka menyakiti nabi dan rasulnya. Ya, luar biasa perjuangan Rasulullah SAW. Sekali lagi, kesibukan kita tidak menjadi alasan kita untuk tidak ikut berpartisipasi membela agama Allah. Karena suatu saat nanti di yaumil akhir kita akan ditanya tentang waktu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kalau waktu kita curahkan nomor 1 untuk perjuangan di jalan Allah, insya Allah dunia ini akan ikut sama kita semua. Wa atakud dunya wa hiya raghimah, kata Rasulullah. Barang siapa yang niatnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan tunduk kepadanya dalam keadaan hina. Makanya para sahabat beliau ya, dan para sahabat itu mudah menaklukkan dunia. Kenapa? Karena tujuannya adalah akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.